Salam sejahtera, kembali lagi di channel Suara Aspirasi Disabilitas Netra. Salam inklusi kepada teman-teman semuanya berada di mana saja kalian berada. Di video kali ini saya ingin menanggapi atau memberikan komentar atau saran kepada Kementerian Sosial atau dalam hal ini Ibu Risma yang terkait video belusukannya yang menuai banyak tanggapan publik dan menuai banyak polemik. Karena itu sebagai disabilitas saya juga ingin memberikan saran atau pendapat. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, mohon untuk dukung dengan tekan tombol subscribe, dan kalau punya pengalaman yang sama dengan saya atau punya saran pendapat bisa tulis di kolom komentar dan juga bisa di-share di media sosial kalian sehingga video ini bisa sampai atau didengar langsung oleh Ibu Risma. Oke, jadi tanggapan saya terkait belusukan yang dilakukan oleh Ibu Risma atau Kementerian Sosial. Yang pertama adalah, apakah belusukan yang dilakukan oleh Ibu Risma itu efektif bisa menyelesaikan semua permasalahan sosial atau bisa menyelesaikan atau bisa menolong semua disabilitas untuk dari kesenjangan sosial. Nah, menurut saya adalah bahwa kegiatan atau belusukan itu mungkin hanya 0,00 sekian persen dari, tapi tidak menyelesaikan semua masalah. Sebab yang menjadi disabilitas itu ada banyak jenis, tunawisma, tunanetra, tunadaksa, tunagrahita dan lain sebagainya. Jadi tidak cukup hanya melakukan belusukan kepada tunawisma dan tunanetra bagaimana. Dan disabilitas juga bukan hanya ada di Jakarta, tetapi di luar Jakarta, bahkan di semua tempat. Sementara Ibu Risma adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia dan bukan kementerian hanya ada di Jakarta. Karena itu bagaimana dengan nasib disabilitas di daerah-daerah yang lain? Karena itu mungkin ini sebagai saran saja, kalau Ibu Risma mau peduli terhadap disabilitas, mungkin Ibu Risma buat satu kegiatan yang menyentuh langsung semua jenis disabilitas. Misalnya, menyediakan modal usaha kepada disabilitas atau membuat pelatihan kewirausahaan kepada disabilitas yang notabene-nya usaha kecil atau belum punya pekerjaan atau penghasilan. Mungkin membuat pelatihan seperti pelatihan berwirausaha, bagaimana cara membudidaya ikan atau bagaimana cara berternak dan lain sebagainya, itu lewat satu pelatihan. Bentuk panitia buka pendaftarannya secara online kepada semua jenis disabilitas dan lalu bikin kegiatan pelatihan bagaimana cara berusaha atau bagaimana cara bisa mengembangkan satu usaha. Dengan demikian setelah selesai pelatihan bisa menyediakan modal usaha bagi disabilitas, entah itu dalam bentuk kelompok usaha bersama, perseorangan atau bagaimana. Dan saya yakin kalau itu mau dilakukan pasti bisa, meskipun menguras banyak tenaga dan pikiran, tetapi kalau mau dilakukan tidak ada yang mustahil. Buktinya ada satu kementerian yang sudah sukses melakukan hal itu, seperti Kementerian Kominfo. Dia membentuk panitia dan lalu membuat pelatihan Word, Excel, e-commerce kepada semua jenis disabilitas, dan kegiatan itu dilakukan setiap tahun. Dan hasil dari kegiatan itu atau dampak dari kegiatan itu adalah banyak disabilitas yang sudah bekerja dengan hasil berlatih MS Word, mereka bisa bekerja di kantor, dan e-commerce mereka bisa berjualan online. Jadi saya yakin bahwa itu pasti bisa dilakukan oleh Ibu Risma. Tetapi tentu dalam hal ini untuk sukses melakukan hal itu perlu adanya kolaborasi atau kerjasama antara kementerian dengan dinas sosial provinsi atau dinas sosial kabupaten dan kota di mana di semua disabilitas berada itu. Itu hal yang pertama. Yang kedua adalah ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan oleh Ibu Risma selain dari hanya sekedar belusukan, yaitu adalah memperbaiki data penerima bansos. Karena data penerima bansos itu terkadang yang diterima oleh kementerian itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Terbukti ada banyak bantuan yang salah sasaran. Misalnya, orang yang layak mendapatkan bantuan seperti kami disabilitas, tetapi tidak dapat.
contoh nyatanya di daerah saya ada banyak disabilitas yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan sosial tetapi tidak dapat. Sedangkan ada orang yang sebenarnya sudah tidak layak menerima bantuan sosial tapi didapat. Misalkan sudah bekerja sebagai aparat desa, sudah punya usaha dan pekerjaan tetapi masih bisa dapat BST, masih bisa dapat BLT. Sedangkan kami disabilitas di pedesaan, kami tidak mendapatkan apa-apa karena kami dianggap bahwa kami tidak bisa layak menerima itu. Karena itu saran saya kepada Kementerian Sosial agar bekerja sama dengan dinas koperasi di provinsi maupun di tingkat kota dan kabupaten, supaya bisa data-datanya itu bisa diperbaiki supaya penerima bantuan betul-betul tepat sasaran. Jangan salah, karena Ibu Risma di Jakarta, di pusat, tidak tahu bagaimana di daerah. Saya ini orang daerah, saya berasal dari Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau Ibu Risma tidak percaya, tolong cek saja. Di sini ada banyak disabilitas yang sebenarnya layak dapat tetapi tidak diprioritaskan. Karena itu saya mohon, data-data ini mungkin Ibu Risma bisa bentuk tim regulasi supaya bisa mempertimbangkan saran ini, dan kalau bisa lah, kalau memang Ibu Risma berusukan, tolong ke daerah-daerah terpencil seperti kami supaya tahu langsung situasi di kondisi di lapangan. Ini hal yang kedua. Dan hal yang ketiga adalah bahwa Ibu Risma harus memperbaiki semua sistem dan supaya semuanya bisa transparan, bisa diakses oleh disabilitas di mana saja disabilitas itu sendiri berada. Karena terkadang kami mengalami banyak masalah sosial di mana kami dibatasi. Karena itu kalau memang Ibu Risma peduli dengan disabilitas, maka saran saya adalah tolong untuk dengar suara langsung dari disabilitas. Mungkin Kementerian Sosial bisa kerjasama dengan kementerian yang lain seperti UKM, Kementerian UKM dan Koperasi, Kementerian Ekonomi Kreatif, supaya disitulah melatih para disabilitas. Dan program itu jangan hanya dibuatkan programnya saja tetapi diawasi sehingga betul-betul program itu betul-betul menyentuh sampai kepada sasaran disabilitas terima ya. Jadi mungkin ini saja saran dari saya seorang disabilitas tunanetra untuk dipertimbangkan. Dan kalau memang Ibu Risma sebagai Menteri Sosial yang peduli terhadap disabilitas, mari kita sama-sama mengatasi kesenjangan sosial, terlebih khusus disabilitas secara umum. Sekian dan terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, maka teman-teman yang menonton bisa di-share sehingga video ini bisa didengar oleh Kementerian Sosial atau Ibu Risma. Terima kasih.